setelah dukhon, bumi mengalami pemanasan global. Suasana dan udara iklim menjadi ekstrim. Panas yang sangat ekstrim. Kemarau panjang. Dan itu terjadi 3 tahun berturut-turut. Terjadi 3 tahun berturut-turut. Mari saya bacakan hadis sahih Bukhari Muslim berikut ini tentang Dajjal. Menjelang Dajjal keluar, ada 3 tahun yang sangat berat yang dialami manusia di muka bumi ini. Kemarau panjang, kelaparan merata di mana-mana. 1 tahun pertama menjelang Dajjal keluar, sepertiga air di langit Allah tahan turun. Sepertiga tanam-tanaman yang dapat dimakan di bumi Allah biarkan mati. Tahun kedua Dajjal keluar, Allah tahan 2/3 air dari langit. Dan Allah tahan 2/3 tanam-tanaman dan hewan ternak yang dapat dimakan di muka bumi Allah biarkan mati. Terjadilah kelangkaan pakan. Ya, orang mulai berebutan makanan, bahan baku makanan. Harga membumbung tinggi. Sementara Bapak Ibu yang kami muliakan, orang-orang sudah tidak dapat lagi mendapatkan makanan dengan leluasa, maka mereka mulai tega mengganggu tetangganya. Pasti dalam hadis Sahih Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad kata Rasulullah, tidaklah terjadi kiamat sampai tetangga tega mendatangi tetangganya dan membunuh tetangga itu karena menyangka di rumah tetangga ada makanan. Setelah tetangganya dibunuh, lalu dia periksa seluruh rumah, tidak ditemukan makanan apa-apa. Dia pun mencari mangsa yang lain. Ini orang-orang yang ganas, orang yang brutal, asal bertahan hidup, dia tega mendatangi tetangga. Nanti baru Bapak Ibu sadar kenapa nanti saya menganjurkan di akhir zaman ini kita mulai membentuk komunitas orang-orang beriman, di mana tinggal orang-orang beriman saja. Sepahit apapun keadaan tidak akan mungkin membunuh tetangga karena ada iman. Dan ada juga menjaga karena orang merampok di mana-mana. Lah kalau kita berkumpul orang beriman yang mudah-mudahnya pada di depan semua, nyiapkan golok, nyiapkan parang, ayo dekat ente. Tak gorok. Kamu gitu, kita bersama-sama melindungi. Tapi kalau tinggal di tengah kota kayak gini, tetangga kita banyak yang jahil. Asal dia lapar, dia datang ke kita. Dihabisi kita, dibacoknya bini kita. Dihabisnya satu keluarga kita. Kalau tinggal di tengah orang-orang yang tidak punya iman ini sekarang ini bahaya. Tahun 98 saja sudah mulai orang jarah kemana-mana. Apalagi nanti, la haula wala quwata illa billah. Kita kembali Bapak Ibu. Tahun ketiga Dajjal keluar, sama sekali air tidak turun dari langit. Ya. Kemudian, tanam-tanaman yang dapat dimakan di muka bumi, seluruhnya Allah biarkan mati. Hewan-hewan ternak yang dapat dimakan oleh manusia di muka bumi Allah biarkan mati. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, dengan cara apa kami bertahan hidup di saat-saat berat dan sulit itu? Nabiullah menjawab, zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kamu baca berulang-ulang dan kamu memohon kepada Allah agar kamu dikenyangkan oleh Allah dengan zikir ini. Allah jadikan kamu kenyang. Yang bisa melakukan ini cuma orang beriman apa enggak? Karena dia punya iman, dia punya keyakinan. Lah sementara orang-orang yang tipis iman, amal solehnya sebelumnya minim, mereka banyak putus asa, mereka akhirnya lari ke tebing-tebing menjatuhkan badan. Mereka ambil pisau belati menghunjamkan ke badan. Ada yang tega makan bangkai demi bisa bertahan hidup. Subhanallah, ini sangat-sangat berat. 3 tahun berturut-turut. Kapan terjadinya perubahan cuaca yang sangat ekstrim ini? Setelah meteor dan hantaman meteor, terjadinya dukhon, barulah mulai. Mari saya informasikan, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan Bapak Ibu semua, bahwa BMKG dunia telah mengumumkan ada 3 tahun berturut-turut ke depan bumi akan mengalami kemarau yang sangat panjang dan ekstrim. Kelaparan akan melanda di seluruh muka bumi. 3 tahun berturut-turut. Kata BMKG dunia. Tahunnya kapan? Sini. Ya Rabb. Ini semuanya bukan lagi serba kebetulan Bapak Ibu. Lihat, sejak 2019 sampai 2022. 3 tahun berturut-turut. Cara menghitungnya gimana? 2019, 2020. Baru 1 tahun kan? 2020, 2021, 2021, 2022. Inilah dia 3 tahun berturut-turut.
BMKG dunia mengumumkan bahwa kita di muka bumi akan mengalami kekeringan dan kemarau yang ekstrim. Kelaparan akan melanda di mana-mana. Kalau cuma Cina yang kekeringan, kalau cuma India yang kemarau, yang putus pakannya segala macamnya, negara lain yang subur masih bisa mensubsidi, masih bisa menolong. Tapi bagaimana kalau nasibnya satu dunia? Apakah ini dia Dajjal akan keluar? Jawabannya Allahu a'lam. Kami tidak berani menyebutkan kepastian apa-apa berkaitan dengan penentuan tahun dan tanggal. Hanya gini loh penyebutannya. Apakah mungkin di zaman kita? Kalau enggak di zaman kita, maka zaman siapa lagi? Ketika saya bertanya kepada Syekh Musa'id bin Bashir Al-Husaini As-Sudani, salah satu di antara 40 ahli hadis terbesar abad ini yang masih hidup, beliau berkata, ketika saya tanyakan, Syekh, hadis-hadis ini terjadinya di zaman kita atau kapan? Jawaban beliau adalah, kalau bukan zaman kita, maka zaman siapa lagi? Begitu Bapak Ibu. Baik, tentang dukhan sudah selesai, ciri-ciri dan tanda-tandanya juga sudah sangat dekat. Kita break sampai jam berapa? Maghrib. Ya, sampai azan maghrib ya. Masih banyak waktu kita kan? Alhamdulillah. Bapak Ibu, kita masih punya waktu. Saya sangat bersyukur sekali. Mari kita lanjutkan. Ini tanda besar kiamat yang pertama sudah. Ya, dukhan. Tanda besar kiamat yang kedua, Dajjal. Sekarang siapakah Dajjal? Al-Mahdi. Al-Mahdi nanti insya Allah. Yang besar-besar dulu saya uraikan. 10 tanda besar kiamat saya uraikan dulu. Ya, Bu, Bapak, Dajjal ini bukan seperti yang didongengkan oleh orang-orang tua kita dulu. Dan sangat saya sayangkan ternyata masih ada saja ustadz yang masuk kelas nasional, tampil di televisi, pengikutnya jutaan kabarnya. Ditanyai oleh audiennya, jamaahnya, langsung menjawab di tempat. Wahai ustadz, Dajjal itu sebenarnya seperti apa? Wah, dijawab, jawabannya itu membuat saya maloyo perut ini. Hah? Mual perut saya mendengar jawabannya. Itu bahasa Padang, maloyo. Mual perut saya, ya Allah, kok jawabnya sembarangan begini? Apa katanya? Dajjal itu adalah makhluk manusia yang sangat besar, tinggi. Ya, gunung-gunung itu kecil di bawahnya. Kakinya kalau dimasukkan ke laut cuma semata kaki. Kalau dia melangkah 1-2 negara terlintasi 1 kali langkah. Kalau dia bersuara di timur, yang di barat bisa mendengarkan suaranya. Kalau dia kencingnya 1 kota banjir. Waduh, ya Allah ya Rabb. Padahal yang mendengar ini bisa jadi jutaan. Sedih saya Pak. Tapi semoga lah, alhamdulillah kemarin saya juga diwawancarai di TV One. Seperti apa Dajjal itu, saya sudah uraikan. Dan udah muncul, udah beberapa kali diterbitkan di siaran TV One. Semoga ini menjadi pengimbang. Siapa Dajjal itu? Dajjal kata Rasulullah, satu di antara 5 makhluk Allah yang Allah panjangkan umurnya. Satu, makhluk yang Allah panjangkan umurnya seluruh malaikat. 2, iblis. Iblis bukan jin Pak. Cuma iblis doang. 3, Dajjal. 4, Ya'juj dan Ma'juj. 5, Nabi Isa alaihissalam. 5 makhluk ini Allah panjangkan umurnya. Nah, berkaitan dengan Dajjal, berarti Dajjal udah ada sekarang? Iya, sudah ada. Di mana letaknya? Ntar, sabar, nanti saya uraikan. Yang jelas, Dajjal itu kata Rasulullah SAW, dia adalah fitnah terbesar yang ada sejak bumi Allah ciptakan, sejak Adam Allah jadikan. Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnatun akbar minad Dajjal. Sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih berat, yang lebih berbahaya, yang lebih dahsyat melebihi fitnah Dajjal. Seluruh nabi, ratusan ribu jumlahnya nabi dan rasul yang diutus ke muka bumi, mereka pasti mengingatkan kaum mereka masing-masing. Hati-hati Dajjal, hati-hati Dajjal, bahaya Dajjal, hati-hati berlindunglah kamu kepada Allah dari Dajjal. Seluruh nabi dan rasul peringatkan umatnya masing-masing, awas Dajjal. Saking bahayanya Dajjal ini. Kenapa Dajjal begitu berbahaya? Kenapa?
Bahayanya Dajjal itu. Tunggu dulu sebentar. Dajjal itu seperti apa sih? Kan begitu jadinya? Manusia biasa. Nabi mengatakan dia lebih pendek dari kalian sedikit. Lebih pendek dari kita sedikit. Lehernya lebih panjang dari kalian sedikit. Bahunya mereng. Bahunya mereng seperti ini, ya. Tapi kata Rasulullah, rambutnya kribo. Rambutnya kribo kayak Saibaba. Begitu kata beliau. Ya. Saya mohon maaf karena belum pernah ketemu langsung sama Dajjal, saya nggak bisa menyebutkan seperti apa ciri-ciri khasnya. Dan semoga Allah lindungi saya. Karena haram, kata Rasulullah, haram kamu berjumpa dengan Dajjal. Nabi melarang keras jangan sempat berjumpa dengan Dajjal. Nah, Dajjal ini kata Rasulullah SAW, ketika dia muncul, ya, dia sudah rusak mukanya. Udah rusak mukanya. Padahal ketika tentang Dajjal ini diceritakan oleh Tamim Ad-Dari dalam hadis Sahih Imam Muslim, hadis ceritakan oleh Fatimah binti Qais. Keadaan Dajjal ketika itu masih dalam keadaan utuh, hanya terikat dengan rantai yang besar. Tapi ketika muncul nanti di akhir zaman, dia udah rusak. Tahu Bapak kenapa rusak muka Dajjal? Yes, karena dukhan. Coba Dajjal yang begitu sakti saja bisa rusak oleh dukhan. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, sekarang Dajjal itu kata Rasulullah SAW, matanya sudah seperti mau keluar kedua-duanya. Mau lepas dari tempatnya. Sementara mata yang sebelah kanan ketutup oleh dinding, yaitu dari daging yang meleleh dari keningnya. Meleleh, kemudian menutupi matanya ini dan nempel di pipi. Ya, tempel ujung-ujung daripada yang nempel ini bergelantungan seperti jengger ayam. Ya, sementara bola matanya yang sudah mau keluar itu nampak menonjol sekali. Mata yang sebelah kiri kata Rasulullah sudah hampir lepas. Biji mata yang sebelah kiri sudah hampir lepas. Itu pun berkabut berwarna hijau kaca. Rasulullah menyebutkan warna kulitnya adalah putih pucat seperti pucatnya mayat. Putih pucat mayat dan ada beberapa bercak-bercak merah di kulitnya. Kaum muslimin yang kami muliakan, kakinya kata Rasulullah SAW, jempol kanan dengan jempol kirinya saling berdekatan. Sementara kedua mata kakinya saling berjauhan. Dia mampu berjalan dengan kecepatan yang tidak ada satupun manusia bisa mengikutinya. Sangat cepat sekali. Sementara kata Rasulullah SAW tubuhnya gompal. Jarak bahu dengan bahunya yang lain saling berjauhan. Dadanya lebar. Dadanya lebar full daging. Pendek, full daging. Kayak apa? Jelek abis. Tapi uniknya Dajjal ini kemana pergi dikelilingi oleh wanita-wanita yang sangat cantik. Wow. Nggak tahu itu wanita apakah jin atau siapa yang menjelma menjadi manusia. Baik. Dan yang meleleh ini adalah yang tidak sempat menyelamatkan diri. Itu ada bungker-bungker. Bisa jadi di bungker-bungker itu keluarnya masih seperti kita. Wallahu a'lam. Karena kejadian ini belum betul-betul terjadi, saya nggak bisa menggambarkan lebih daripada apa yang didapatkan dari hadis. Begitu ya. Baik kaum muslimin, nah Dajjal ini kata Rasulullah SAW, kemampuannya ditopang oleh seluruh jin dan setan satu muka bumi. Iblis dari tengah laut perintahkan seluruh jin dan setan agar melayani semua perintah Dajjal. Lah Pak, dukun-dukun yang hebat saja, sekelas Kanjeng saja, sekelas David Copperfield saja sudah banyak membuat orang terpukau, ya kan? Sekelas Sri Setia Sai Baba saja sudah banyak para pengikutnya, jutaan, ya kan? 20 juta lebih pengikutnya di muka bumi ini. Coba lihat, padahal itu belum apa-apa dilayani oleh jin dan setan. Ini Dajjal, satu bumi jin dan setan melayaninya. Maka kata Rasulullah, kemana Dajjal datang? Dajjal itu mampu menunjuk ke arah langit, disaksikan oleh banyak manusia, maka langit yang tidak ada awan mendadak berkumpul awan. Entah dari manalah datang itu awan, berkumpul saja. Kemudian turunlah air hujan. Tanah yang gersang tandus dan mati langsung tumbuh rumput-rumput yang tebal. Hewan ternak yang kurus-kurus atau hewan ternak yang sudah menjadi tulang belulang langsung berbungkus tulang itu dengan daging dan bertemu dan kemudian
berdiri dalam keadaan tubuhnya gemuk, air susunya penuh-penuh. Ini kan kayak permainan komputer ya Pak ya. Dajjal bisa melakukan itu. Kemudian kata Rasulullah, Dajjal menunjuk ke arah kuburan. Seluruh kubur yang ditunjuk oleh Dajjal, maka akan muncullah orang-orang yang pernah dikuburkan di sana dalam keadaan sudah utuh, seperti manusia yang belum dikuburkan. Si fulan dikuburkan sana, bangkit dia lagi. Si fulanah dikuburkan sana, bangkit dia lagi dalam keadaan utuh, bukan kayak pocong semacam itu, tidak ya, utuh seperti pernah belum pernah. Langsung sujud kepada Dajjal. Orang-orang yang menyaksikan akan tertipu dan menganggap betul-betul hidup lagi, dan ini adalah Tuhan. Inilah orang-orang yang dangkal iman, orang-orang yang tipis ilmu pengetahuannya, dia akan cepat sekali tergoda. Di samping itu, Dajjal ini memang memiliki kekuatan magic, sihir yang dahsyat, yang bisa masuk menembus jantung orang, terhipnotislah orang itu untuk menyerahkan imannya kepada Dajjal. Makanya Nabi haramkan jangan pernah kamu berjumpa dengan Dajjal. Akan ada seorang lelaki yang paling kuat dan merasa imannya sangat kuat. Dia yakin dia tidak akan berubah imannya ketika berjumpa dengan Dajjal. Ketika Dajjal sampai ke kotanya, dengan sengaja ia keluar dari rumahnya untuk berjumpa dengan Dajjal. Sementara dia yakin dia tidak akan berubah kalau sudah berjumpa dengan Dajjal. Saat dia bertatapan dengan Dajjal, menguap langsung iman yang ada di dadanya, dan dia langsung sujud kepada Dajjal. Dia kafir kepada Allah. Walaupun Dajjal sudah pergi meninggalkan kota negerinya, dia akan tetap kafir kepada Allah sampai dia mati. Seluruh orang yang beriman kepada Dajjal akan tetap kafir kepada Allah sampai dia mati. Fase keempat, fase di mana setan jin dan setan manusia memperbanyak calon penghuni neraka. Fase keempat. Dan Nabi mengatakan, yang paling banyak dari umatku yang mengikuti Dajjal adalah kaum wanita. Waduh. Ya Ustadz, bagaimana caranya agar kami tidak termasuk di antara yang kebanyakan itu? Ya Bu ya. Saya berdoa, siapapun yang mendengarkan uraian ini dan mengimaninya, lalu membentengi diri dengan benteng-benteng yang diajarkan Rasulullah, semoga yang bersangkutan tidak termasuk yang murtad. Dajjal akan ketemu nggak sama ibu nanti? Dajjal akan ketemu nggak sama bapak nanti? Kalau dia datang, wajib kita menghindar. Perintah Nabi, kalau kamu dengar Dajjal sudah sampai ke kota kamu, Dajjal sudah sampai ke kota kita dengar nih, segeralah tarik istrimu, bawa ibumu, kumpulkan anak-anak perempuanmu, saudari-saudari perempuanmu, masukkan mereka ke dalam rumah, ikat tangan-tangan mereka, ikat kaki-kaki mereka, dan tambatkan ikatan itu di tiang-tiang rumah kamu, tutup pintu-pintu rumah, tutup jendela-jendela yang ada, baca surat Al-Kahfi dalam rumah itu. Baca surat Al-Kahfi. Nabi tidak mengatakan 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir, pokoknya baca surat Al-Kahfi dalam rumah. Kan ada peluang kita baca Quran tuh. Nah, kalau seandainya kamu ketemu berpapasan di jalan, kita mau lari, ternyata malah tempat kita lari situ Dajjal ada. Ayo, gimana? Saat itu kata Rasulullah SAW, kamu diperintahkan satu di antara dua hal. Pertama, bacalah surah Al-Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Disinilah wajibnya kita menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir. Kenapa? Siapa yang membaca ini ayat, yang pasti sihir Dajjal tidak akan tembus kepadanya. Kalau Dajjal belum melihatnya dan dia baca duluan, maka insya Allah Ta'ala Dajjal bakal tidak mampu melihatnya. Allah akan tutupi. Seperti pemuda Kahfi, Allah tutupi dari pandangan orang-orang yang mengejarnya. Tapi kalau Dajjal sudah melihat kepadanya duluan, ya, maka kalau dia baca surah Al-Kahfi, insya Allah sihir dan kekuatan magic, hipnotis Dajjal tidak akan menembus ke hatinya, yang menunjukkan dia murtad. Walaupun dia ditangkap oleh Dajjal dan para pengikutnya, dia akan istiqomah. Dan Nabi mengatakan Dajjal itu akan mengeluarkan dari tangan kanan dan tangan kirinya 2 sungai. Ini yang menyebabkan orang menganggapnya Tuhan asli, Pak. Kenapa? Yang sebelah kiri akan mengeluarkan sungai air yang sangat bening lagi sejuk. Lah orang sudah bertahun-tahun tidak dapat air. Ya. Ya, tolong diputarkan mobil Avanza hitam B1553 Sergi. Mohon keluar mobilnya menghalangi mobil lain. Saya pikir mohon diputarkan acara slide tertentu. Ada yang punya, tolong diputarkan.
Ya, atau pinjamkan kuncinya ke panitia. Insya Allah nggak dijual kok, nggak dilelang. Sudah mau azan belum kan? Belum. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Insya Allah ini masih sedang asik-asiknya nih. Anggap saja ibu bapak dinina bobokkan dengan cerita akhir zaman. Tetapi ini adalah ilmiah, ini adalah hak. Kita lanjut Bapak Ibu. Sampai di mana kita tadi? Sungai, sebelah kirinya itu sungai. Air yang keluar dari tangannya Dajjal, bukan sela-sela, tangannya Dajjal ini memanjang sejauh mata memandang, betul-betul menjadi sungai di sana. Tapi kata Rasulullah itu sihir. Orang hanya nampak seperti sungai, tetapi dia adalah neraka Allah. Siapa yang mendatangi sungainya Dajjal, maka dia akan masuk neraka Allah, kekal di dalamnya selama-lamanya. Sementara dari telapak tangan kanannya, dari tangan kanannya ini akan mengeluarkan api. Dan api ini sangat besar, ya, terus memanjang. Dan kata Rasulullah, jika kamu dipaksa oleh Dajjal, kita nggak tahu nih, nggak mau mengikuti Dajjal, karena kita memang tidak mau berjumpa dengan Dajjal. Ini bedanya Pak, orang yang ingin berjumpa dengan Dajjal dia akan kafir kepada Allah. Tapi orang nggak mau berjumpa, cuman dia berhasil ditangkap oleh Dajjal. Maka perintah Nabi adalah ambillah sungai apinya Dajjal, masukkan kepala kamu ke dalam sungai api itu. Kamu akan setelah dimasukkan, kamu akan melihat di dalamnya ada air yang sangat bening dan sejuk. Minumlah, kata Rasulullah. Masukkan seluruh tubuhmu. Maka ketika itu dia akan syahid. Tanpa merasakan sakitnya. Subhanallah. Ini pilihan ya Bu ya. Kalau seandainya terpaksa nanti, ya begitu pilihan kita. Jangan ngelihat air, kita nyemplung ke air, berenang di air itu. Ngelihat api, kita takut dengan api. Kata Rasulullah, maka datangilah apinya Dajjal. Subhanallah. Bapak Ibu yang kami muliakan, Dajjal juga membawa bala tentara yang sangat banyak dan makanan yang menggunung. Lah orang yang diizinkan mengambil makanan itu adalah yang mau beriman kepada Dajjal. Coba bayangkan Bapak Ibu, kemana dia datang Dajjal ini membawa makanan. Seluruhnya adalah sihir Dajjal. Sihir Dajjal. Orang yang tahu hakikat ini yang belajar kayak Bapak Ibu sekarang. Yang belajar kayak gini nih tahu ini, insya Allah nggak akan mau. Tapi orang awam di luar sana gimana? Orang awam di luar sana akan termakan nggak oleh tipu daya Dajjal ini? Iya, Bapak Ibu, akan termakan. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan. Sekarang sudah tahu seperti apa itu Dajjal? Seperti apa bahaya Dajjal? Dan pengikut Dajjal di muka bumi ini 2/3 dari total manusia yang ada. Saat Dajjal itu keluar. Dari umat Nabi Muhammad, mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita. Kemana kaum kita, Pak, yang laki-laki? Ini fase keempat. Menjelang Dajjal keluar, banyak lelaki yang sudah Allah pindahkan ke alam barzakh duluan. Bu, tatap dalam-dalam wajah suami. Serius, Bu? Nggak lama lagi suami ibu akan Allah ambil. Kalau memang jadwal Dajjal sudah dekat. Sebelum Dajjal keluar, yang bapak-bapak sudah banyak yang syahid duluan insya Allah. Apalagi dengan munculnya Al-Mahdi. Orang akan berbaiat dengan beliau, berperang, berjihad belakangnya. Dengan jihad ini adalah angka kematian yang sangat fantastis terjadi. Coba saja lihat. Di fase kelima, 1/50. Disinilah. Wahai bapak-bapak, bapak sebentar lagi akan meninggalkan ibu-ibu. Baik-baik sekarang. Jangan sedihkan hati istri dengan mau poligami. Ya, mau poligami. Tolong mikir yang berulang-ulang dong. Kalau mau iya itu yang gentle. Yang sembunyi-sembunyi nyakitin, Pak. Setuju, Bu? Setuju, Bu? Udah mau kiamat masih nggak setuju. Jangan merasa dapat angin loh, Pak. Saya menyampaikan udah akhir zaman, jangan mikir gitu-gituan lagi. Fokus. Lah Ustaz Zul sendiri kenapa? Udah terlanjur. Ini udah terlanjur. Waduh, Bapak udah uban. Niru Rasulullah nih kayaknya. Bapak, Ibu yang kami muliakan, Dajjal ini muncul dengan 3 tanda nyata. 3 tanda nyata. Kalau tanda alam ini sudah terjadi, pasti Dajjal akan keluar. 3 tanda nyata ini. Deh lamanya lah ya Arab.
Bapak Ibu duduk dengan sabar ya. Mungkin Bapak nggak berpikir, capek nggak Ustaz? Ternyata ketika didudukkan pantatnya di sini, nyaman. Ya Rab, Alhamdulillah. 3 tanda Dajjal akan keluar. Hadis ini, tolong Bapak Ibu temukan nanti di kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, juga di Zikir Akhir Zaman. Terlengkap nanti tentang masalah kemunculan Dajjal dan pertempuran Dajjal melawan Al-Mahdi. Ini kitab yang terlengkap tentang masalah seluk-beluk Al-Mahdi nanti. Oke, 3 kitab ini ada di luar sana nanti. Yang belum punya bisa mendapatkannya di luar. Infaknya keluarkan. Kalau diambil kita nangis Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. 3 tanda ini kata Rasulullah dalam Sahih Imam Muslim. Yang pertama, kalau ketiganya ini sudah muncul, maka akan hadirlah Dajjal lepas di permukaan bumi ini mengelilingi. Dari awal cerita tentang kisah Tamim Ad-Dari berjumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin masuk Islam. Nabi pun mengajarkannya cara masuk Islam. Siapa namanya tadi? Tamim Ad-Dari. Lalu Tamim bercerita, ya Rasulullah, tahukah engkau sebab apa yang mendorong aku ingin masuk Islam? Sampaikan, kata Rasul. Aku adalah seorang, ibarat kita kapten kapal, ya. Dan aku memiliki 20 orang awak kapal. Saat kami di Laut Yaman, kapal kami diombang-ambing oleh gelombang laut yang sangat tinggi. Hujan lebat, angin kencang, awan pun sangat gelap. Petir menyambar-nyambar. Kami tidak mampu mengendalikan kapal. Kami terdampar di sebuah pulau di tengah Laut Yaman. Awas, catat ini dulu. Di tengah Laut Yaman. Kemudian kami menunggu waktu siang datang. Ketika matahari sudah terbit, kami turun dari kapal. Lalu kami masuk ke dalam pulau. Tiba-tiba kami terkejut menyaksikan seekor binatang besar di hadapan kami berkaki 4. Bulunya hitam dan sangat tebal. Saking tebalnya bulu binatang itu, kami tidak mampu membedakan mana kepala dan mana ekornya, mana pantatnya. Berarti ini binatang, bisa dibayangkan, ya, bisa jadi telinganya pun nggak nampak. Dan berarti binatang ini juga tidak memiliki ekor, ya, bulat di depan, bulat di belakang. Sehingga kami terkejut dengan binatang ini dan kami lari. Binatang itu mencegat kami dan berkata, apakah kalian datang dari Arab? Kami makin takut. Ya iyalah, udahlah tinggi gede hitam, bulunya tebal, bisa ngomong lagi. Makin ngacir kami lari. Tapi binatang ini sekali lagi menanti kami dan berkata, kalian jangan takut, saya adalah Al-Jassasah. Sementara kata Tamim, dia menyangka ini adalah setan betina. Bukan, saya adalah Al-Jassasah. Sehingga para ulama ahli hadis mengatakan hadis ini digelari dengan hadis Al-Jassasah. Artinya Jassasah itulah mata-mata. Arti Jassasah itu. Saya di sini menanti-nanti kedatangan orang yang datang dari Arab masuk ke pulau ini. Saya memata-matai siapa yang masuk. Jika kalian datang dari Arab, kasih tahu. Maka kami menjawab, benar kami dari Arab. Seorang lelaki di tengah kuil tua sana sudah lama menanti-nanti kedatangan orang yang datang dari Arab untuk menanyakan informasi perkembangan dunia terbaru. Datanglah kalian ke sana. Sambil dalam keadaan ketakutan, kata Tamim Ad-Dari, kami lari tunggang langgang menuju ke arah yang ditunjukkan oleh binatang itu. Khawatir kami diapa-apakan oleh binatang ini. Sesampainya kami di kuil tua itu, kami terbelalak, terkejut menyaksikan seorang lelaki bertubuh gompal sedang terikat rantai. Kakinya diikat rantai yang sangat besar dan berat, rantai besi. Dan rantai itu menyambung mengikat kedua tangannya. Kemudian rantai tersebut mengikat dan membelenggu lehernya. Dia tergeletak di lantai. Tubuhnya gompal. Tubuhnya gompal. Kami berkata, celakalah engkau. Siapa engkau? Laki-laki yang terikat itu berkata, kalian tidak perlu takut. Saya terikat seperti ini tidak akan mampu menyakiti kalian. Apakah kalian datang dari Arab? Kami menjawab, iya, kami datang dari Arab. Sudah lama saya menanti-nanti kedatangan dari Arab.
Apakah di Arab hari ini sudah muncul seorang lelaki ummi yang ngaku-ngaku sebagai nabi terakhir, namanya adalah Ahmad? Kami menjawab sudah. Nama Nabi Muhammad salah satunya adalah Ahmad. Kami menjawab sudah. Ya, sudah dekat berarti. Apakah kalian beriman kepadanya? Kami menjawab, sebagian kami mau beriman kepadanya, sebagian yang lain tidak mau beriman kepadanya. Laki-laki yang terikat rantai itu berkata, sebaiknya kalian beriman kepadanya. Nah, inilah yang mendorong Tamim akhirnya bersyahadat kepada Nabi, ya. Selamatlah yang mau beriman kepadanya. Kemudian ditanya, dijawab, ditanya, dijawab, ditanya, dijawab. 3 pertanyaan terakhir ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Dan Nabi menggarisbawahi pertanyaan 3 terakhir ini, bahwa inilah dia tanda Dajjal akan keluar. Dajjal, laki-laki yang terikat itu bertanya, dia adalah Dajjal, ya. Dajjal ini bertanya, kalian tahu tentang mata air Zuhar? Kami menjawab, kami tahu. Tentang apa yang ingin kau tanyakan? Apakah mata air itu sekarang masih mengeluarkan airnya? Kami jawab, masih. Sebentar lagi, mata air itu tidak akan lagi mengeluarkan airnya. Ditanya lagi, kalian tahu tidak tentang kebun kurma Baisan? Kami menjawab, kami tahu tentang kebun kurma Baisan. Tentang apa yang ingin engkau tanyakan? Apakah kebun kurma itu sekarang masih berbuah kurmanya? Kami menjawab, masih. Buahnya sangat banyak dan lebat. Lihat saja, sebentar lagi buahnya sudah akan, kebun itu sudah tidak akan lagi berbuah. Kemudian ditanya yang ketiga, kalian tahu tentang Danau Tiberias? Kami menjawab, kami tahu. Tentang apa yang ingin kau tanyakan berkaitan dengan danau itu? Pertanyaannya, apakah danau itu sekarang masih mengeluarkan air? Apakah danau itu sekarang masih ada airnya? Kami menjawab, airnya banyak. Airnya tidak kurang sedikit pun. Maka dijawab, kata laki-laki itu, lihat saja, sebentar lagi Danau Tiberias airnya akan susut. Jika itu semua terjadi, saya akan bebas. Saya akan kelilingi seluruh kota-kota di muka bumi ini. Dan saya akan kuasai manusia. Mereka akan sujud menyembah saya. Hanya 2 kota saja yang saya tidak berhasil memasukinya. Mekkah dan Tibah. Ketahuilah oleh kalian, saya adalah Al-Masih. Itu kata laki-laki itu. Nah, setelah Tamim berjumpa Rasulullah, Tamim menceritakan ini. Apa kata Rasulullah? Kumpulkan semua sahabat. Kumpulkan semua orang-orang beriman yang ada. Lalu Nabi berkata kepada mereka, ketahuilah oleh kalian, laki-laki yang ditemui oleh Tamim di dalam pulau Laut Yaman itu, dia adalah Dajjal. Tanda-tandanya semua seperti yang aku terangkan kepada kalian. Dan 2 kota yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal itu adalah Makkah dan Tibah. Madinah inilah yang tiba. Madinah inilah yang tiba, kata Rasulullah. Inilah yang tiba. Baik, sekarang 3 tanda tadi, Bapak Ibu. 3 tanda ini seluruhnya membuat Bapak Ibu mesti menerima kenyataan. Sepahit apapun harus saya sampaikan. Mata air Zuhar, Bapak Ibu tahu tempatnya di mana? Mata air Zuhar ini tidak begitu jauh-jauh amat dengan Danau Tiberias, masih di negeri Syam. Sudah beberapa tahun belakangan ini mata air Zuhar sudah tidak mengeluarkan air 1 tetes pun. Yang kedua, kebun kurma Baisan. Letaknya di mana? Bapak Ibu tahu? Perbatasan Yordania dengan Palestina. Kebun kurma Baisan sejak 6 tahun yang lalu sudah rusak buahnya dan menjadi sedikit. 2 tahun belakangan bukan saja sudah tidak berbuah 100%, bahkan batang dan pohonnya pun sudah menuju kepada layu dan mati. Bagaimanapun orang mencoba menanam lagi, nggak tumbuh-tumbuh, Pak. Kebun kurma Baisan. Yang ketiga, air Danau Tiberias. Sejak danau ini terkembang, terbentang, danau ini tidak pernah susut, Bapak Ibu yang kami muliakan. Danau ini tidak pernah susut. Perhatikan. Mungkin Bapak yang jauh tidak dapat melihat. Tapi bisa dibuka di YouTube sekarang, saya izinkan. Lihat perkembangan yang ada tentang Danau Tiberias. Di mana sekarang Danau Tiberias? Di Israel. Ya, sumber air satu-satunya bangsa Yahudi di Israel selama ini adalah dari danau. Ini permukaan air, ya. Lihat nanti hadisnya ada di sini. Hadisnya ada di kitab Ensiklopedia Akhir Zaman. Hadisnya sahih. Nabi menyebutkan tentang Danau Tiberias. Taib. Pertanyaan si Dajjal,
masih berair nggak? Kami menjawab masih. Awas, sebentar lagi airnya akan susut. Nah, Bapak Ibu, Danau Tiberias ini seperti ini kondisinya real ya. Ya. Ini kondisi realnya seperti ini. Sejak tahun 2003 ke 2013, dalam berapa tahun? Hanya 10 tahun. Danau ini kedalamannya dari permukaan hanya 45 meter saja. 45 meter. Jadi nggak dalam-dalam amat lah ya. Ternyata, Masya Allah, hanya dalam 10 tahun telah susut airnya 16 meter. Hanya dalam 10 tahun. Kalau cuma susut semeter 2 meter masih normal ya kan. Ini 16 meter loh. Dan nambah sedikit susut lagi lebih dalam. Nambah sedikit lebih dalam lagi susutnya. Makin terus merosot. Sehingga tahun 2012 lihat di televisi nasional Israel bagaimana pemerintah Israel mengumumkan kepanikannya. Kepanikan, ketakutan. Kenapa? Karena sumber air satu-satunya bangsa Yahudi di Israel cuma dari danau ini. Mereka tidak punya sungai. Mereka tidak punya mata air yang lain kecuali hanya dari danau ini. Sekarang danaunya susut terus. 2012. Masih ada di YouTube. Bagaimana ketakutan pemerintah Israel. Dan Bapak Ibu, akhir 2015. Jadi kalau ini 16 meter, ibaratnya sudah begini nih. Udah lebih 30% nih kan? Ya Bapak Ibu. Akhir 2015, Masya Allah, ujung yang paling menonjol daripada danau ini sudah mulai kelihatan seperti pulau kecil. Sudah seperti ini kondisinya. Sudah kelihatan. 3 minggu, 2 hari ini, perkembangan terkini Danau Tiberias sudah melewati dari garis merah sampai ke garis hitam. Sekarang udah seperti ini Bapak. Sehingga pemerintah Israel sekarang ini dengan resmi mengumumkan bahwa sumber air bangsa Yahudi di Israel ke depan adalah air laut yang disuling. Karena danau ini diyakini pasti akan kering. Sisa air sedikit. Subhanallah. Bapak, Ya'juj dan Ma'juj ketika muncul, kata Rasulullah, yang paling pertama keluar nanti akan datangi sungai Danau Tiberias. Ada tersisa air sedikit mereka minum. Rame-rame. Ketika yang terakhir dari Ya'juj Ma'juj datang udah kering habis. Nah yang sisa sedikit inilah yang Dajjal waktu keluar tersisa sedikit. Paham Bapak Ibu? Subhanallah. Sekarang Danau Tiberias sudah semakin menyusut. Dan ini tidak bisa dikarang-karang, nggak bisa dibuat-buat. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya terkejut sekali. Semoga Bapak ada nonton di televisi, di YouTube juga ada. 4 hari yang lalu, di tengah ibu kota Yerusalem, ya, ada semacam bulatan di langit berupa awan, dan bulatan itu mengeluarkan suara seperti suara trompet besar Pak. Pong. Penduduk Israel pada melihat menatap, ada apa ini? Ini adalah sebuah fenomena alam. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita kembali kepada masalah Dajjal. Kita kembali tentang masalah Dajjal. Tanda ini sudah nyata. 3 tanda yang disebutkan sudah terjadi. Apakah Dajjal punya waktu tertentu akan munculnya? Wallahu alam. Yang jelas, BMKG dunia mengumumkan ada 3 tahun berturut-turut bumi akan mengalami kemarau panjang. 3 tanda juga sudah terjadi. Oke, ada satu lagi yang ingin saya sebutkan. Dan yang satu ini juga sebuah fenomena yang sangat menakjubkan. Nabi menyebutkan ada seorang lelaki nanti, di hadis yang lain, seorang lelaki remaja, yang dia tidak bisa ditundukkan oleh Dajjal. Dengan cara apapun dia tidak mau tunduk kepada Dajjal. Sementara orang kalau jumpa dengan Dajjal, lama-lama akan sujud, hilang imannya atau dibunuh. Tapi laki-laki ini sama sekali dia tidak mau. Kemudian Dajjal berkata kepadanya, kenapa kamu tidak sujud kepada saya? Orang manusia banyak menuhankan saya. Kata remaja ini, tidak. Saya sudah baca dari Rasulullah, dari hadis Nabi, kamu adalah Dajjal. Haram bagi kami menyembah engkau. Maka Dajjal menjambak rambutnya dan membelah kepalanya dengan gergaji. Dibelah batok kepalanya itu dengan gergaji. Remaja ini pun menghembuskan nafas terakhirnya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dia terjatuh, badannya terbelah. Kata Rasulullah, Dajjal mengelilinginya satu kali keliling. Sambil mulutnya komat kamit membaca mantra-mantra tertentu. 1 kali keliling. Lalu Rasul berkata, kum.
bangkit kamu. Allah izinkan ketika itu, di depan orang banyak, remaja ini kembali bertaut tubuhnya. Kemudian dia bangkit kembali. Darah remaja tadi yang bergelimang di lantai tetap masih bergelimang di lantai. Tubuhnya yang bersimbah darah masih tetap bersimbah dengan darah. Tapi sudah bertemu kembali, seluruh tubuhnya utuh dan dia sudah berdiri dalam keadaan sehat walafiat. Dajjal berkata kepadanya, ayo sekarang sujud. Saya sudah buktikan di hadapan orang banyak dan kepada kamu. Kamu tadi saya bunuh, saya matikan, sekarang kamu sudah saya hidupkan. Sekarang sujud, tumbah, sembah saya. Apa kata remaja ini? Apa kata remaja ini ketika disuruh sujud? Sorry, Jal. Oke. Sorry, bro. Malah dengan kejadian ini 100% sudah keyakinan saya. Kamu asli Dajjal. Karena telah digambarkan oleh Rasulullah, Dajjal akan membunuh seorang remaja lelaki yang tidak bisa ditaklukkannya dan tidak mau sujud kepadanya. Tapi setelah itu, remaja itu dihidupkannya. Namun, dia tidak akan mampu membunuh untuk kali kedua remaja tersebut. Dan tidak siapapun saja, manusia mana saja, selama-lamanya. Hai Dajjal, saya tidak akan sujud kepada kamu. Remaja ini mendakwahi orang dengan suara tinggi. Hai manusia, ketahuilah oleh kalian ini adalah Dajjal yang diceritakan oleh Rasulullah. Marah Dajjal, Bapak. Dajjal berusaha membunuhnya kali kedua dan memang hilang kemampuannya untuk membunuh kali kedua ini. Lalu Dajjal perintahkan bala tentaranya, cincang ini anak. Maka dia pun dibunuh rame-rame dan syahid. Kata Rasulullah, itulah syahid termulia di akhir zaman. Remaja ini meninggal. Remaja dalam ilmu sosial itu umurnya berapa menurut ilmu sosial? Hah? Remaja. Remaja. Ilmu sosial yang saya tanyakan bukan menurut Bapak. Belasan tahun, Pak. Ini baru remaja. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Berapa tahun? 6 tahun. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke. Bapak Ibu bukalah di YouTube sekarang. Silahkan saya katakan. Lihat tahun 2004 gempar televisi dunia Arab. Televisi dunia Arab yang saya nonton langsung, Pak, di Qatar TV. Saya nonton langsung. Dan masih ada sekarang di YouTube. Fenomena lahirnya seorang bayi laki-laki di Palestina. Di mana kelahiran bayi ini membuat gempar seluruh dunia Arab khususnya. Dan tokoh-tokoh masyarakat berani bersumpah demi Allah. Beberapa masyayikh yang di lokasi lahirnya bayi itu juga berani menyatakan sumpah. Dan bayi ini baru saja lahir sudah mengucapkan kalimat-kalimat tertentu dalam bahasa Arab yang fasih. Tapi hanya satu kali dia bicara. Setelah itu dia normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Apa kata bayi ini dalam bahasa Arab fusha? Ana rajulun sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Artinya apa? Saya rajulun adalah seorang lelaki. Sayaqtuluni dajjal yang nanti akan dibunuh oleh dajjal. Wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Setelah dia membunuh saya, Dajjal tidak akan mampu membunuh saya kali kedua. Dan tidak pula ada seorang pun yang bisa dibunuh oleh Dajjal setelah itu. Abada, selama-lamanya. Setelah mengucapkan ini kalimat, dia normal menjadi bayi-bayi pada umumnya. Oke? Tahun berapa tadi? 2004. Ini masih ada di YouTube sekarang. Pertanyaan kita, seandainya kisah ini sahih, berita ini benar, maka waktu kemunculan Dajjal sudah sangat dekat. Sekarang 2016, 2004. Artinya si bayi laki-laki sekarang sudah mulai beranjak remaja. Ya Allah, apakah sudah begitu dekat? Allahu a'lam. Ustaz, bisa jadi itu rekayasa. Bisa jadi itu semuanya bohong. Ini zaman penipuan. Supaya laris, supaya beritanya menjadi hangat. Di karang-karang cerita ini. Betul Bapak Ibu? Setuju begitu? Setuju?
Oke lah, kita anggap saja, iya, mungkin saja itu tipuan. Tapi memang udah diberitakan ya, asli diberitakan. Bisa jadi itu semuanya adalah tipuan, nggak apa-apa. Saya setuju bisa jadi itu tipuan. Tapi siapa yang bisa ngarang-ngarang tentang ini? Hah? Siapa yang bisa ngarang-ngarang dan menutupi tentang mengeringnya Danau Tiberias? Siapa yang bisa mengarang-arang tidak lagi berbuahnya kebun kurma di Baisan? Siapa yang bisa ngarang-arang tidak lagi mengeluarkan mata air di mata air Zuhar? Masya Allah, nggak ada. Kalau berita yang disampaikan oleh bayi Palestina ini benar, maka semakin menguatkan keyakinan kita. Dajjal udah sangat dekat, wahai hamba Allah, keluarnya. Apa persiapan Bapak? Apa persiapan Ibu? Apa? Orang yang imannya kuat, amal solehnya sebelumnya banyak, doanya bertuntun bertubi-tubi ke langit mohon perlindungan. Hanya orang-orang macam inilah yang dijaga oleh Allah. Lalu pertanyakan diri, sudahkah amal kita cukup? Sudahkah iman kita kuat? Kalau belum Bapak Ibu, maka bukan lagi waktu yang pas untuk bermain-main. Membuang-buang masa bukan lagi masanya. Masih seperti yang lama gaya ibadah kita dan amalan kita. Bukan. Sudah terlambat sebenarnya. Ayo Bapak Ibu, sekarang banyakkan istighfar. Robah gaya cara hidup kita, cara beragama kita, amal kita yang selama ini masih loyo, masih lemes. Naikkan tegangannya. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan tentang Dajjal. Udah sangat-sangat dekat. Tayyib. La haula wala quwata illa billah. Dajjal berapa lama? Berapa lama setelah dia lepas, berapa lama dia ada di muka bumi? Oh ya, sebentar. Para pengikut Dajjal dirinci dalam kitab ini, ya, ada 9 kelompok pengikut Dajjal. Hah? Lihat di halaman 800-an, Bu, tentang masalah Dajjal, khusus tentang pengikut-pengikut Dajjal. Ya, seluruh orang Yahudi nanti akan menjadi pengikut Dajjal. Seluruh orang munafik dari umat Nabi Muhammad akan menjadi pengikut Dajjal. Yang bela-bela Ahok sekarang gimana? Ya, kalau mereka nggak taubat, Dajjal muncul, pasti akan menjadi pengikut Dajjal. Seluruh orang Khawarij, Pak, yang mempunyai tabiat dan karakter kafir-kafirkan orang, menghalalkan darah kaum muslimin, ya, seluruh orang Khawarij, maka dia juga akan menjadi pengikut Dajjal. Kelompok LGBT, kelakuan-kelakuan seks menyimpang yang minta dilegalkan oleh negara, maka mereka adalah para pengikut Dajjal. Jadi sekarang Allah munculkan satu persatu, Allah kasih lihat siapa-siapa orang-orang yang akan menjadi pengikut Dajjal. Dan wanita-wanita yang selama ini banyak sekali lemah agamanya, inilah para calon-calon pengikut Dajjal. Beruntung ibu dikasih Allah suami dapat hidayah dan ibu pun ke bawah. Atau beruntunglah bapak yang punya istri kuat ke agama, bapak akhirnya ke bawah. Alhamdulillah. Mau ikut dengarkan pengajian ini, Masya Allah. Udah makin dekat. Berubahlah Bapak Ibu yang kami muliakan. Ketika Dajjal keluar, jadi ada 9, tolong dibaca nanti di kitabnya, siapa saja orangnya, dan pastikan kita bukan termasuk di antaranya. Kemudian, cara selamat dari Dajjal itu ada 6, kata Rasulullah. 1, Nabi mengatakan, yang pertama, wajib di akhir zaman ini luruskan pemahaman tauhid kita. Luruskan pemahaman tauhid kita, akidah kita, benar-benar diluruskan. Samakan dengan pemahaman Nabi dan para sahabat. Jadi banyak belajar dalam masalah ini. Banyak lagi menimba ilmu dengan para alim ulama yang jujur. Mumpung ulamanya masih hidup sekarang. Yang kedua, merapatlah beragama ini, persiskan berislamnya dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Tok. Jangan nambah-nambah. Jangan menjadi ahli bid'ah. Ya. Merapatlah dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, larilah ke Mekah atau ke Madinah, kata Rasulullah. Jika kamu dengar Dajjal keluar, larilah kamu ke Mekah atau ke Madinah. Hanya 2 kota ini yang Dajjal tidak bisa masuk. Baik itu fisik Dajjal, baik itu bala tentara Dajjal, ataupun magic, sihir Dajjal tidak akan bisa tembus Mekah dan Madinah. Masalahnya adalah, Ustaz, Mekah Madinah itu kan jauh, Ustaz. Teknologi udah nggak ada. Pesawat udah nggak ada, gimana cara kami lari? Sementara Dajjal akan nyampe nggak ke sini? Nyampe nggak? Kok cuma beberapa orang yang jawab? Laki-laki, bawa ibu-ibu kita, istri-istri kita, ya, istri-istri kita. Hah? Sebenarnya Bu, nggak usah dikomentari, berlalu saja Bu. Ya. Bawa anak-anak gadis kita, bawa anak-anak perempuan, saudari perempuan kita, bawa masuk ke rumah. Diapain mereka dalam rumah?
Kenapa harus diikat, Bu? Kenapa, Bu? Iya benar, Ibu. Ketika Dajjal itu sampai ke kota kita, ada dorongan yang sangat kuat pada orang-orang yang sedang goyang imannya. Saat itu untuk tertarik ingin keluar saja dari rumah. Ingin keluar seperti orang yang terhipnotis, mau keluar saja. Saat itulah Nabi mengatakan ikat kakinya, ikat tangannya, ya. Lalu di rumah itu bacakan surat Al-Kahfi. Nah, yang ditugaskan baca siapa berarti? Suami. Suami, betul. Yang nggak punya suami nih, ya Allah, coba. Nah, kalau yang nggak punya suami, solusinya adalah hafalkan dari sekarang dan rajinkan membacanya. Coba baca nanti hadisnya ya. Yang rajin membacanya dan yang hafal, dia selancar membaca Al-Fatihah, insya Allah dia tidak akan mampu ditembus oleh sihirnya Dajjal. Ya, yang belum hafal siapa? Al-Kahfi, 10 ayat pertama. Yang belum hafal siapa? 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Yang belum hafal siapa? Maka sejak dari sekarang jadikan PR. Sehari, one day, one ayat. Hafalkan one day, one ayat. Ya, upayakan. Kalau nggak bisa, 1 kali duduk hafal 10 ayat. Minimal 1 hari 1 ayat. Lancarkan, sehari itu rajinkan membacanya. Sampai lancar. Oke, yang keempat. Cara selamat dari Dajjal yang keempat. Yang keempat. Rasulullah SAW perintah. Yang keempat atau kelima? Yang keempat, baca sebelum Assalamualaikum doa perlindungan dari Dajjal. Setiap sholat ya, setiap sholat, khususnya sholat wajib, doa berikut ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Oke, baca. Yang kelima, kalau kamu bertemu dengan Dajjal di tengah jalan, ya, kalau kamu bertemu dengan Dajjal di tengah jalan, maka bacalah di depan Dajjal itu 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir. Dan jangan diputuskan bacaan itu. Terus habis ulang balik sampai Dajjal memang betul tidak bisa melihat kita, atau kalaupun dia melihat kita, dia tidak akan mampu menyakiti kita. Begitu ya. Ini langkah-langkah yang ditunjukkan oleh Rasulullah bagaimana cara selamat dari Dajjal. Oke, tentang Dajjal ini berapa lama sih dia? Dia hanya 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu, dan Nabi Isa pun turun. Tanda besar kiamat yang ketiga. Azan? Kita pada maghrib masih terus? Oh, pada isya. Bisa nggak kita tidak begitu membazirkan waktu maghrib isya? Bisa nggak Bapak Ibu? Saya mohon. Jadi makannya jangan pakai lama. Habis sholat maghrib, kita makan, habis makan langsung sekali. Jadi kita, dan isyaknya kita tunda. Boleh? Mau nggak? Oke, bagus begitu. Jadi kalau bisa isyaknya kita tunda, atau oke, baik, saya setuju juga. Isyaknya kita berjamaah seperti biasa, kayak tadi, ya. Habis itu kita lanjutkan. Setuju Bapak Ibu? Jadi habis maghrib, makannya jangan pakai lama ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Baik, mari kita sudahi dulu sampai di sini. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.